warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Novita. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Yuk berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, setelah kita berdoa, coba kita buka buku 1B atau tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 2. Ya. Coba kalian perhatikan di situ gambarnya. Kira-kira gambar apa ya itu? Ya. Banyak sekali anak-anak yang sedang bermain di lapangan. Ya. Sedang apa ya mereka ini? Coba kita perhatikan lagi dengan seksama. Ya, ada yang sedang bermain sepeda, ada yang main lompat tali, ada yang main sepatu roda, juga ada yang main bola, bahkan ada yang sedang main kejar-kejaran dan juga apa ini ya, badminton. Nah, mereka semua melakukan kegemarannya. Ya, kegemaran masing-masing orang berbeda-beda. Tapi coba kalian lihat di buku itu, mereka semua melakukan aktivitasnya sendiri-sendiri, kegemarannya sendiri-sendiri dikerjakan. Tapi mereka tetap menghormati satu sama lain. Artinya tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang saling menyalahkan, saling membenci atau yang lainnya. Mereka tetap bermain bersama dalam satu tempat, yaitu di lapangan. Sekarang kalian perhatikan di halaman 3. Ya, di sini ada banyak sekali jenis permainan, yang mana permainan ini dikerjakan atau dilakukan bersama teman, karena tidak bisa dikerjakan sendiri. Ya, coba perhatikan di nomor 1. Ada 2 anak yang sedang bermain, apa itu namanya? Kok. Nah, kalau bermain kok itu disebut permainan apa ya? Ya, pinter, bulu tangkis atau badminton. Yang seperti ini. Oke, nomor 2. Ini salah satu permainan tradisional yang biasanya dimainkan anak-anak zaman dulu ya. Kalau sekarang jarang anak-anak yang lagi main kayak gini. Ini namanya permainan gobak sodor. Ya, dimainkan banyak orang. Lalu yang ketiga seperti ini. Yang nomor 3, kira-kira bermainan apa ya? Oke, pinter, pasti kalian tahu semuanya. Karena dalam permainan ini hampir semua orang menyukainya, terutama yang cowok-cowok. Nah, ini adalah sepak bola. Ya, berikutnya seperti ini. Ya, ini namanya permainan lompat tali. Biasanya dimainkan oleh banyak orang dan biasanya disukai para cewek. Ya, berikutnya. Ayo mengamati. Nina selalu berpamitan kepada ibu sebelum bermain. Nah, anak-anak, tentunya kalian ketika bermain harus dan wajib berpamitan kepada orang tua. Ya, kenapa? Karena nanti takut membuat khawatir orang tuamu. Dan yuk sambil dibuka halaman 4. Ibu berpesan agar Nina tidak pulang terlalu sore. Nina bermain tidak lupa waktu. Nina pulang tepat waktu. Nina mematuhi aturan sebelum dan sesudah bermain. Nah, itu adalah
peraturan yang dibuat oleh Ibu Nina. Apa ya peraturannya? Yaitu pulang sebelum sore, dan ketika bermain harus berpamitan terlebih dahulu kepada ibu. Ya, anak-anak, berikut adalah contoh-contoh aturan sebelum dan sesudah bermain. Ya, memakai sandal saat main keluar rumah. Lalu yang kedua, mengucap salam sebelum masuk ke rumah. Mencuci tangan dan kaki setelah bermain. Dan ketika bermain harus dengan rukun, tidak boleh bertengkar dengan temannya. Apakah kamu suka bermain di luar? Apa yang kamu lakukan sebelum dan sesudah bermain? Ya, anak-anak, sekarang kita membahas tentang tepuk tangan. Tentunya kalian kalau bermain pasti ada bagian yang bertepuk tangan. Tahukah kalian bagaimana bunyi tepuk tangan? Bunyi ada bermacam-macam. Ada bunyi alam dan ada bunyi buatan. Bunyi alam terjadi secara alami. Bunyi buatan dibuat oleh manusia. Nah, kira-kira contoh bunyi alam itu seperti apa ya? Ya, betul, suara jangkrik. Kira-kira suaranya seperti apa ya? Krik, krik, krik. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh bunyi alam. Lalu suara angin. Ya, bagaimana suara angin? Wus, wus, wus. Nah, ketika angin itu berhembus kencang, maka suaranya terdengar kencang. Itu adalah bunyi alam. Berikutnya suara hujan. Ya, suara hujan. Ketika air hujan itu menetes di daun, suaranya berbeda ketika menetes di genting. Ya, maka suaranya itu termasuk suara atau bunyi alam. Termasuk suara petir. Bunyi petir itu juga termasuk bunyi alam. Bagaimana dengan suara ayam? Apakah termasuk bunyi alam? Ya, betul sekali. Bunyi ayam juga termasuk bunyi alam. Contoh bunyi buatan. Nah, contoh bunyi buatan seperti yang Bu Guru contohkan tadi. Nah, tepuk tangan adalah contoh bunyi buatan. Karena yang membuat siapa? Kita sendiri yang membuat. Ya. Lalu mengetuk pintu. Nah, itu adalah suara buatan. Apalagi ya? Suara peluit. Ketika peluit itu ditiup, maka mengeluarkan bunyi bagaimana? Prit, prit. Nah, itu adalah suara buatan atau bunyi buatan. Berikutnya langkah kaki. Nah, ketika kalian pakai sepatu, otomatis melangkahnya juga mengeluarkan suara. Apalagi kalau Bu Guru yang jalan, wah, pakai sepatunya sepatu hak tinggi, tambah suaranya tambah kemana-mana ya. Nah, bagaimana langkah kakinya? Itu adalah termasuk langkah kaki, termasuk bunyi buatan. Anak-anak, coba kita buka halaman 6. Di situ ada ayo bernyanyi. Nah, Bu Guru akan ngajak kalian untuk bernyanyi. Judulnya Kalau Kau Suka Hati. Ya, yuk kita saksikan bersama. Kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati
anak-anak kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Kita buka lagi di halaman 9 ya. Yuk perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa ya yang sedang mereka kerjakan? Ya, gerakan apa yang mereka lakukan? Yuk, silahkan diskusikan dengan temanmu. Ya, mereka sedang melakukan pemanasan. Pemanasan itu sangat diperlukan ketika kita mau berolahraga. Gerakan pemanasan melenturkan otot. Pemanasan juga mencegah otot menjadi sakit setelah berolahraga. Ketika pemanasan, kita menggerakkan kepala. Kepala ini digerakkan, entah itu begini atau memutar begini, ya. Lalu tangan dan kaki juga harus digerakkan. Ya, anak-anak, jadi setelah kita belajar tentang pemanasan tadi, kita akan mengerjakan ya sebagai tugas kalian. Coba dikerjakan halaman 7, 8, dan 11. Lalu seperti biasanya difoto dan disetorkan ke buku gurunya. Oke, alhamdulillah hari ini anak-anak kita telah menuntaskan pembelajaran 1 dan 2. Alhamdulillah. Oke, sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.